Akidah Wahabi sama akidah kita itu beda. Satu, mereka itu meyakini adanya tauhid rububiyah. Yang kedua, ada tauhid uluhiyah. Yang ketiga, ada tauhid asma wa sifat. Itu adalah ajaran Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah al-fa'izina biridallah. Sahabat muslim yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara kajian-kajian yang sangat populer maupun kontemporer. Dalam pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Yang pertama adalah akidah kaum Wahabi atau akidah kaum salaf. Wahabi yang sangat menyebar di Nusantara, terutama di Indonesia, dan kita harus mengenal apa itu Wahabi. Apakah Wahabi itu sesat atau tidak sesat? Apa perbedaannya Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan sejatinya Wahabi itu seperti apa? Al-Wahabi atau Al-Wahabiyah itu diambil dari kata yang sangat baik, sangat bagus, yaitu dari Al-Wahhab. Al-Wahhab ini merupakan salah satu Asmaul Husna. Kenapa? Karena ini diambil dari nama seorang tokoh besar, yaitu Abdul Wahhab. Abdul Wahhab. Sebenarnya diambil dari tokoh nama besar ini hanya dalam rangka agar nama ini populer. Karena kalau merujuk secara definisi yang namanya Wahabi itu firqatun, satu kelompok umat Islam yang pemikirannya mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab. Harusnya mereka menamakan diri dengan Muhammadiyah, tapi mereka malah menamakan diri dengan Al-Wahabiyah. Ya, artinya sebuah kelompok yang menisbatkan diri mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini diambil dari nama kakeknya. Kenapa? Kakeknya sangat terkenal. Dan kakeknya ini termasuk salah satu ulama dari kalangan mazhab Hambali. Ulama yang terkenal di sana di Hijaz, di kalangan ulama Hambali. Perlu kita ketahui dalam sebuah hadis yang sangat masyhur bahwa umat Islam ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Dan golongan yang akan selamat kata Nabi hanya firqatun wahidah, satu golongan. Lalu para sahabat bertanya, siapakah firqah wahidah itu atau firqah najiyah itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu ma'ana alaihi wal ashab. Dalam riwayat yang lain yaitu hiya al jamaah. Dan ada dalam hadis Rasulullah SAW, yadullah alal jamaah. Makanya keluarlah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di seluruh dunia yang mengaku diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya dua kelompok besar. Satu kelompok mayoritas umat Islam di seluruh dunia, yaitu pengikut aliran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dan pengikut kaum Wahabi atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini sebenarnya terpengaruhi cara berpikirnya oleh salah satu tokoh besar, yaitu Imam Ibnu Taimiyah al-Harrani. Yang mana Imam Ibnu Taimiyah al-Harrani itu salah satu merupakan versi atau salah satu kubu madhab Hambali. Jadi madhab Hambali itu terbagi dua secara akidahnya. Satu, ada yang mengikuti mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Aswaja, yang disebut dalam istilah buku-buku sejarah atau kitab-kitab sejarah dengan istilah Budolaul Hanabilah.
Itu yang disebutkan oleh Izzuddin Ibnu Salam, yang disebutkan oleh Tajuddin As-Subki, yang disebutkan sama Murtado Ajabidi dan Ibnu Asakir dan ulama-ulama yang lainnya. Disebutnya Fudolail Hanabilah. Ada lagi satu aliran yang sangat ekstrim yang dijuluki sebagai penganut paham Mujassimah atau paham Haswiyah, yaitu pengikut daripada Imam Ibnu Taimiyah, yang nanti ke bawahnya ada Ibnu Qayyim, ada Ibnu Hadi, yang diteruskan. Ketika Khilafah Utsmaniyah ini hancur, maka Arab Saudi membuat sebuah negara politiknya, yaitu Ibnu Saud, agamanya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga agama menjadi pahamnya itu di Mekah, di Arab sekarang menjadi paham Wahabi. Wahabi ini memiliki beberapa nama. Satu, ada nama Wahabi, yaitu yang mengikuti nama Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua, mereka mengaku Salafi. Kenapa? Karena slogan, di antara slogan mereka itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita gak perlu kembali. Kenapa? Kita tidak pernah terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Ngapain kita kembali? Yang kembali itu kan yang pernah jauh tuh dari Quran dan Sunnah. Ada beberapa hal. Yang pertama, cara berpikir masyarakat kebanyakan sekarang cara berpikir Wahabi. Apa cara berpikir Wahabi? Di antaranya apa? Masalah yang berkaitan dengan ritual, yang istilah yang beredar di karangan kaum Wahabi, yang mulai disebarluaskan paham-paham itu di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di kampung-kampung, di masjid-masjid, dengan istilah tidak ada dari Rasulullahnya, atau dengan kata lain istilah bid'ah. Maulid, bid'ah. Kenapa Rasulullah tidak pernah mengadakan maulid? Tahlil, bid'ah. Dan mereka sering mengutip ayat hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Padahal ayat ini kalau kita tahu itu digunakan oleh Rasulullah kepada orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Islam. Hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jadi salah satu orang Wahabi itu cara berpikirnya, mana dalilnya? Orang di sawah, di kampung ditanya mana dalilnya, ya kan tahu lah mana dalilnya. Itu salah satu kriteria orang Wahabi. Maka yang dikit-dikit mengatakan ini bid'ah, ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada dalilnya, itu dipastikan bahwa itu telah terpahami, telah terismekan oleh paham aliran Wahabi. Atau aliran Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga mereka itu mengatakan bahwa kitab kuning, kitab ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka slogan mereka kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Padahal kalau kita mau teliti jauh lebih lanjut, kembali kepada Al-Quran, mereka dari kalangan Wahabi atau kalangan Salafi belum pernah ada yang menjelaskan secara detail apa maksudnya kembali kepada Al-Quran. Mereka banyak mengutip ayat, diantaranya wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atau yang sering mereka utarakan yaitu mengenai masalah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Masalah Wahabi, salah satu yang menjadikan mereka Wahabi adalah satu. Pertama, mereka serampangan gegabah dalam memaknai makna ijtihad. Artinya mereka itu terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah sangat tekstual. Sehingga ada dalam masalah besar, mereka ini Wahabi ini memiliki satu akidah yang disebut trilogi atau akidah tauhid salasah. Akidah Wahabi sama akidah kita itu beda. Satu, mereka itu meyakini adanya tauhid rububiyah. Yang kedua, ada tauhid uluhiyah. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Itu adalah ajaran Wahabi. Saya ulangi lagi. Wahabi itu karena gagal paham menafsirkan Quran dan Sunnah, sehingga mereka memiliki ajaran tauhid trilogi, bukan trinitas. Satu, tauhid uluhiyah. Dua, tauhid rububiyah. Tiga, tauhid asma wa sifat. Dari tauhid asma wa sifat ini akan menelurkan pemahaman yang menjadikan kaum takfir. Gampang menyalahkan orang, gampang membid'ahkan orang, gampang mengkafirkan orang, dan
sering sekali memvonis orang lain sesat dan bid'ah. Tauhid mereka itu tauhid 3. Yang paling parah, ada salah satu partai politik di Indonesia ini yang menganut ajaran itu tauhidnya 4. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid hakimiyah. Ini yang paling berbahaya. Dari tauhid hakimiyah ini akan melahirkan pemahaman orang yang tidak menggunakan hukum selain hukum Allah kafir. Kenapa? Tidak bertauhid hakimiyah. Nah, ini sangat bahaya. Kebiasaan mereka lagi-lagi tadi salah menafsiri Quran dan salah memahami hadis. Mereka mengutip 3 ayat. Bukan 3 ayat. 3 potongan-potongan ayat. Di antaranya, man lam yahkum bima anzalallah. Kelanjutannya ada 3. Ulaika humul munafikun, ada kafirun, dan ada musyrikun. Nah, lagi-lagi mereka ini salah. Mohon maaf kalau tadi salah. Lagi-lagi mereka salah menafsirkan ayat ini. Dari tauhid hakimiyah ini akan mengatakan negara demokrasi ini adalah taghut. Gara-gara tauhid hakimiyah. Padahal kalau kita belajar tauhid, dengan benar-benar belajar tauhid, tidak ada yang namanya pembedaan antara rububiyah dan asma wa sifat. Di berbagai pondok pesantren dan sekolah-sekolah yang kategorinya itu adalah ada keagamaannya, dalam buku-buku itu 1, membahas tauhid yang ketiga ini. Yang kedua, mereka memahami atau mempelajari tentang masalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya pernah membaca satu buku yang itu dikelola salah satu percetakan besar dan disebarluaskan ke berbagai sekolah. Saya tidak menyebutkan sekolahnya. Dan saya membaca apa katanya di situ. Abu Hasan Al-Asy'ari itu pemikirannya tidak jauh beda dengan pemikiran Wahabi sekarang. Mereka menampilkan satu kitab yang masyhur di kalangan mereka, yaitu Al-Ibanah fi Usuli Diniyah. Kitab Al-Ibanah fi Usuli Diniyah sampai saat ini cetakan manuskrip yang aslinya belum ditemukan. Malahan ada versi dari Beirut, ada versi dari India, ada versi dari Mekah. Itu semuanya kontradiktif. Makanya pada tahun 2014 saya mendapatkan buku itu fotokopiannya di salah satu maktabnya Said Ahmad kalau tidak salah. Di Depok sana saya menemukan satu buku itu dan saya mentelahnya. Dan ternyata memang itu ajarannya ajaran kaum Wahabi. Di antaranya masalah tauhid asma wa sifat. Apa sih tauhid asma wa sifat itu? Tauhid asma wa sifat itu begini. Sifat khobariyah di dalam Al-Quran harus diterjemahkan secara tekstual. Kalau Allah di dalam Al-Quran menggunakan kata yadun, maka artinya yad itu tangan. Makanya dalam salah satu ayat yang sangat masyhur yaitu dalam Al-Quran, surat At-Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Istawa mereka diartikan semayam. Semayamnya di mana? Di arsy. Dan orang yang memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras, mereka akan ditumpulkan dengan logika. Logikanya bagaimana? Begini. Ayat yang digunakan Allah bersemayam di atas aras. Aras itu makhluk? Bukan. Ya tentu jawab mereka aras itu makhluk. Sebelum Allah menciptakan aras, Allah di mana? Sebelum Allah menciptakan aras, Allah di mana? Dia gak di mana-mana. Ya kenapa setelah Allah menciptakan aras lalu? Makanya mereka akan kebingungan ketika menafsirkan itu. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ayat-ayat khobariyah mereka menggunakan atau pendekatan 2 pendekatan.
Satu, ada pendekatan takwil, yang kedua ada pendekatan tafwid. Jadi di dalam Al-Quran ada yang menceritakan Allah itu turun dari langit, Allah itu punya tangan, Allah itu punya wajah. Contohnya wa yabqa wajhu rabbika. Itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa ayat-ayat itu wajib kita yakini itu sebagai ayat, tapi tidak wajib kita yakini maknanya seperti itu. Jadi pendekatannya dua. Ada pendekatan takwil dan ada pendekatan tafwid. Tafwid itu apa? Menjawabnya dengan kalimat wallahu a'lam. Kalau takwil enggak, dimaknai dengan makna yang lain. Salah satu contohnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, diartikannya bukan Allah bersemayam, tapi Allah berkuasa. Dan ini sangat beredar. Di mana-mana buku itu disebarluaskan bahwa Allah itu bersemayam. Kalau Allah itu bersemayam berarti kita menetapkan jihad. Allah itu di atas, Allah itu di bawah, Allah itu memiliki kaifiyah. Dan ini sangat bertabrakan atau kontra dengan pemahaman sifat Allah yang dinamakan sifat mukhalafatul lil hawadisi. Dan ini merupakan akidahnya orang-orang Wahabi. Akidah orang Wahabi itu dari pemahaman akidah tauhid asma wa sifat, menelurkan Quran terutama tentang ayat-ayat sifat, ayat-ayat khobar harus diterjemahkan secara tekstual. Dan itu disebarluaskan buku-bukunya. Dan itu merupakan buku-buku Wahabi. Kalau kita belajar kitab tauhid yang benar, dari mulai Aqidatul Awam, dari mulai Jauhar Tauhid, dari mulai Hudhud Sarqawi, Umul Barohin, Subul Iman, dan lain sebagainya, itu akan berlawanan dengan sifat Allah yang dinamakan sifat mukhalafatul lil hawadisi. Sahabat muslim yang berbahagia, alhamdulillah dalam pembahasan kali ini kita membahas mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri akidah Wahabi dan semisalnya, dan bahayanya sampai mana. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk kaum muslimin. Ingat, lebih hati-hati memondokkan anak, mensekolahkan anak, harus tahu akidahnya apa, gurunya siapa, lulusan pondok pesantren mana dan seperti apa. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.